jadi seperti ini ya. Ini karena bertabrakan kita hapus saja ya. Nah, kurang lebih akan jadi seperti ini ya. Ya, lalu di bagian atas ini dia ada kerpus juga ya. Kita buat kerpusnya, caranya kita buat line dari garis tengah ini sejauh 10 cm saja ya. Sejauh 10 cm, lalu kita copy, kita offset jauh 15 atau 10 saja ya, kita offset sejauh 10. Lalu kita extend, lalu di bagian atasnya kita buat arch lagi, ARC. Garis bantu dulu di sini. Nah, setelah itu kita blok objek ini, lalu kita copy. Maaf, salah. Kita copy ke bagian yang di sini ya. Jika ada objek yang bertabrakan, ini kita bisa hapus saja, kita delete, kita trim ya, buang saja garisnya. Maka kurang lebih kita jangan buang dulu. Nah, maka kurang lebih akan jadi seperti ini ya. Ini mungkin sudah tidak dibutuhkan ya, garisnya kita hapus saja. Lalu kita beri arsiran, kita hedge ya. Caranya hedge, klikkan saja di sini dan di sini. Nah, maaf, kita setting terlebih dahulu hedge yang kita gunakan. Ini sebenarnya bisa menggunakan hedge roofing, hedge atap, tapi di sini saya belum download. Kalian bisa download hedge atap untuk gambar yang lebih jelasnya. Di sini kita gunakan sementara ANSI 32 saja kita gunakan di sini. Lalu kita klik pada objek yang ingin diarsir. Di sini kita setting angle-nya agar lebih terlihat hedge-nya, garis arsirannya. Kita perbesar di 25 saja. Nah, maaf, ini hedge-nya belum masuk ke layer hedge. Di sini kita pindahkan terlebih dahulu ke layer hedge. Nah, kurang lebih maka akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya setelah jadi kurang lebih seperti ini kalian hedge-nya bisa kalian mainkan ya. Bisa kalian download terlebih dahulu hedge untuk roofing atau atap. Bisa jadi terlihat lebih lebih tegas, menyatakan bahwa itu atap begitu. Karena di sini saya belum mendownload, jadi kita gunakan saja sementara seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat kusen jendela dan pintu. Nah, caranya di sini kita buat terlebih dahulu garis bantunya ya. Di sini kita lihat bahwa tampak depan yang terlihat itu ada bidang ini dan bidang ini, gitu ya. Jadi kita terlebih dahulu buat yang di sini. Kita buat garis bantunya X-line, kita buat di vertikal V, enter, kita buat di sini di tiap kusennya. Ini karena denah yang saya buat ini termasuk ke denah sederhana, untuk kusennya juga tidak begitu detail. Jadi tidak apa-apa ya, kita coba aja. Mungkin kalau kalian nanti ingin membuat denah yang lebih baik, buatlah kusen yang lebih detail gitu. Nah, setelah kita buat garis bantu seperti ini
itu biasanya kita gunakan offset di sini garisnya, kita offset sejauh 2 meter, sekitar 216 cm. Kita masukkan 2160 ya. Ini untuk ketinggian dari pintu, kita ambil acuan tinggi dari pintu dan 16 nya itu merupakan ketinggian di atas beton semen pintu ya. Biasanya kan semen pintu tuh di semen dulu bagian bawahnya setinggi 10 cm gitu kurang lebih. Lalu setelah kita buat, kita offset sejauh 5 cm atau 50 mm, kita offset. Nah, setelah sudah kita buat garis bawah dari jendelanya, kita offset sejauh 80 ya, sejauh 80. Lalu kita offset lagi 5 cm. Setelah jadi seperti ini, kita buat rectangle, kita buat perseginya dengan menggunakan garis-garis bantu di sini. Kita buat persegi seperti ini. Persegi yang kedua langsung saja spasi kita buat. Nah, dan untuk bagian tengahnya juga kita buat ya. Nah, kalau sudah terbuat rectangle-nya, garis-garis bantu yang di sini kita bisa delete saja. Nah, maka akan kurang lebih jadi seperti ini ya. Lalu bagaimana untuk daun jendela? Itu kita buat offset saja. Di sini buat rectangle lagi untuk mempermudah sebagai bantuan. Kita buat rectangle di sini. Kita buat lagi rectangle di sini. Ya. Lalu kita offset sejauh kurang lebih 5 cm ya. 5 cm. Offset ke dalam, bagian dalam, offset. Setelah sudah, di sini garis persegi yang tadi kita buat kita delete saja. Setelah jadi seperti ini, kita buang garis yang dirasa tidak perlu, kita trim ya. Ini dan ini kita buang. Lalu kita buat edge atau arsiran untuk daun jendela. Kita pergi ke layer edge terlebih dahulu. Lalu kita gunakan comment edge. Ya, kita gunakan di sini aruf yang ini saja ya. Kita gunakan untuk angle-nya 54 lah, boleh ya. Oh, mohon maaf, salah. Angle 54. Dan untuk saran coba kita 1. Oh, ternyata terlalu rapat ya. Kalau dirasa kurang rapat, kita bisa setting lagi. Kita bisa perbesar atau perkecil sampai dirasa dia sudah terlihat tidak terlihat sesuai ya begitu. Nah, mungkin segini sudah lumayan cukup ya. Nah, setelah kita jadi membuat jendela untuk sisi sebelah sini, kita perhatikan terlebih dahulu kepada denah. Kita lihat di sini bahwa untuk tampak depan di sini tidak ada pintu ya, yang ada hanya jendela. Pintu ini terdapat di sekitar sini. Jadi untuk dilihat dari depan tidak terlihat ya. Jadi untuk tutorial ini kita kita gunakan denah sebagai acuan saja. Berarti di bagian depan sini terdapat jendela juga dengan dimensi dan bentuk yang kurang lebih sama. Jadi kita bisa copy
dari jendela yang kita sudah buat ya. Terlebih dulu kita buat garis bantu saja di sini untuk mendapatkan kepresisiannya. Kita gunakan X-line vertikal. Kita tentukan garis di sini. Ini merah karena saya menggunakan layer hedge ya. Kita move saja. Kita copy, mohon maaf, di sini. Nah, lalu kita delete garis bantu yang sudah digunakan. Maka kurang lebih tampak depan dari denah yang kita buat adalah seperti ini. Lalu mungkin kita tambahkan poster ya, atau ventilasi di atasnya. Kita gunakan command rectangle. Kita buat, maaf, kita terlebih dahulu ke layer tampak. Kita buat posternya menggunakan rectangle. Lalu dari rectangle yang sudah dibuat kita offset jauh kurang lebih 4 cm ya, 40 mili dalam kita offset. Nah, lalu kita buat di sini garis bantu untuk menentukan tengah dari jendela. Kita buat di sini, mendekat, dan kita samakan. Kita bisa letakkan lebih bawah lagi, lebih dekat ini. Kalau di sini ya. Kita bisa mirror posisi yang sebelahnya. Seperti ini. Lalu posternya kita copy saja untuk yang di bagian sebelahnya ya, copy di sini. Kita buat garis langsung, kita masukkan kelurusannya. Sudah cukup lurus ya. Maka kurang lebih tampilan tampak depan dari denah yang kita buat adalah seperti ini. Sekian dari video tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa kalian tanyakan via WhatsApp ke saya atau ke Ibu Jatmiko. Mohon maaf jika videonya kurang jelas, kurang detail, terdapat banyak gangguan suara dan lain sebagainya. Semoga dapat dimaklumi dan tetap dapat dipahami dengan baik gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.